Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat ke-9 sampai ke-17. Dengarlah firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Kristi, yang sudah memimpin kita dalam membaca firman Tuhan. Hari ini adalah satu perumpamaan yang saya rasa kita semua sudah cukup tahu, kita sudah pernah dengar perumpamaan ini, dan kita akan lebih dalam lagi membahas perumpamaan ini. Tapi sebelum ini kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk firman yang akan disampaikan hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar satu perumpamaan yang kami sudah pernah dengar, satu firman yang mungkin juga sudah kami pahami dalam kehidupan kami ini, kembali berbicara seperti firman ini baru berbicara kepada kami, dan kami berdoa agar hati kami kembali dapat terkagum melihat kebenaran firman ini, dan firman ini dapat kembali mengingatkan siapakah Tuhan yang begitu besar, dan siapakah kami, umat-umat Tuhan yang kau pilih, yang kau tebus, dan yang kau panggil sebagai anak-anakmu di dalam Tuhan. Biarlah firman ini kembali membawa kami kepada Tuhan yang benar, melihat kepada Tuhan yang benar, dan membawa kami untuk melihat bagaimana Tuhan menginginkan kami hidup di dalam segala pimpinan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke saudara, kita tadi sudah membaca satu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Dan perumpamaan ini sebenarnya saudara masih erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di kitab Lukas. Nah, kalau saudara ingat, saya mau recap sedikit apa aja sih yang kita sudah pelajari terutama dalam beberapa minggu terakhir ini. Kita sudah belajar saudara bahwa beberapa minggu ini kita melihat Lukas menyatakan seperti apa kondisi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan saat ini. Kita bisa dikatakan saat ini sedang berada di dalam masa penantian datangnya kerajaan Allah secara penuh, yang akan terjadi nanti saat Kristus datang kedua kalinya. 2 minggu lalu kita belajar bahwa masa penantian ini itu bisa dikatakan seperti suatu masa peperangan, perang melawan iblis dan penguasa-penguasa di udara. Dan ini ditunjukkan saudara di dalam ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang percaya. Kita pelajari itu minggu lalu, dan minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan satu senjata, satu bekal bagi kita semuanya, bagaimana kita berperang melawan iblis, bertahan di tengah-tengah situasi penantian ini saudara. Dan senjata itu adalah doa. Doa saudara merupakan manifestasi dari iman yang benar kepada Tuhan, karena doa adalah sarana utama bagi kita untuk kita dapat berelasi dengan Tuhan. Melalui doa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan, dan melalui doa juga saudara kita dapat mengalami, melihat hadirat Tuhan yang memimpin kehidupan kita, dan melalui doa juga kita melihat Tuhan yang juga berperang di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi saudara, hari ini kita mau lihat ternyata tidak semua doa itu adalah doa yang benar, doa yang berkenan di mata Tuhan, seperti di dalam perumpamaan yang tadi baru kita baca tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita melihat saudara bahwa dua orang dalam perumpamaan ini itu sama-sama datang ke bait Allah dan mereka berdua sama-sama berdoa. Tetapi
Tuhan meresponi doa mereka secara berbeda. Yang satu doanya dikatakan diterima oleh Tuhan, berkenan di mata Tuhan, tetapi yang satunya tidak. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan bisa tidak menerima doa kita? Bukankah Tuhan sendiri yang bilang kalau kita harus berdoa terus tanpa jemu-jemu? Apa masalahnya saudara sehingga Tuhan itu tidak berkenan terhadap doa-doa kita? Saudara, masalah ini terjadi bukan karena doa itu sendiri saudara, tetapi lebih kepada hati kita dalam berdoa. Dan hati kita dalam berdoa ini ditunjukkan di dalam dua orang yang ada di dalam perumpamaan ini, orang Farisi dan pemungut cukai. Dan di sini Tuhan juga mau menunjukkan hati seperti apa yang Tuhan itu lihat di dalam kehidupan murid-muridnya. Tidak hanya di saat berdoa, tetapi dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita senantiasa sebagai pengikut Kristus. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas hari ini cuma ada 2 poin saudara, tapi masing-masing poin itu akan lebih panjang dari biasanya. Jadi jangan expect khotbahnya akan lebih pendek dari biasanya saudara, meskipun cuma 2 poin, tapi saya harapkan 2 poin ini dapat membantu kita untuk melihat pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam perikop ini dan bagaimana Injil itu berbicara kepada kita hari ini. 2 poin ini adalah yang pertama, doa seorang yang merasa benar, dan yang kedua, doa seorang yang merasa berdosa. Mari bersama-sama saudara kita lihat 2 poin ini secara dekat di dalam firman yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ya. Kita melihat di poin yang pertama, doa seorang yang merasa benar. Saudara, sebelum kita melihat perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini, ada baiknya saya ingin mengajak kita melihat sekali lagi konteks kenapa Yesus perlu menyatakan perumpamaan ini. Dan kita bisa melihat konteks itu di ayat 9 saudara. Dikatakan bahwa Yesus perlu mengatakan perumpamaan ini itu sebagai satu peringatan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dengan kata lain saudara, ini adalah orang-orang yang bisa dibilang self-righteous. Mereka merasa benar dalam dirinya sendiri. Dan ini adalah satu peringatan keras yang Yesus perlu beritakan. Kenapa saudara? Karena ini adalah masalah fundamental yang sangat serius dalam kita mengikut Yesus. Karena kenapa saudara? Self-righteousness itu adalah penghalang terbesar bagi Injil. Dan saudara, ini penghalang yang sangat serius. Kenapa saudara? Karena kalau kita merasa benar, kita akan merasa kita nggak perlu Injil. Apalagi saudara, di dalam bahasa aslinya kata menganggap diri benar yang dipakai Lukas di sini itu dapat diterjemahkan juga sebagai orang-orang yang mempercayai atau meyakini atau trust akan kebenaran diri mereka sendiri. Dan pertanyaannya saudara, siapa orang-orang yang merasa benar di sini saudara? Kita mungkin berpikir orang-orang yang merasa benar ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mungkin mereka adalah orang-orang yang agamanya bukan Kristen saudara, atau mereka adalah orang-orang yang secara hidup moralnya buruk. Mereka terus-menerus hidup dalam dosa. Atau ini adalah orang-orang yang jelas-jelas menolak Kristus, menghina Kristus di dalam kehidupannya. Betul saudara, memang mereka adalah orang-orang yang keras hatinya, mereka adalah orang-orang yang merasa benar. Akan tetapi menariknya di sini saudara, Yesus kemungkinan besar berbicara tidak hanya kepada audiens seperti ini, tetapi terlebih lagi Yesus kemungkinan besar ini berbicara kebanyakan kepada orang-orang yang mengikutnya atau murid-murid Tuhan Yesus yang selama ini sudah mengikuti dirinya saudara. Yang orang ini bisa dibilang profil kehidupannya itu kelihatannya baik. Mungkin orang-orang ini kelihatan kehidupannya punya disiplin rohani yang oke. Mereka taat kepada firman Tuhan, punya kehidupan moral yang baik. Nah saudara, dari mana saya tahu akan hal ini saudara? Saya nggak asumsi aja di sini karena subjek yang dipakai di dalam perumpamaan ini salah satunya adalah orang Farisi. Nah saudara mungkin pikir, orang Farisi kan memang orang yang jahat kalau di Alkitab. Memang benar saudara, sekarang kalau kita sudah baca Alkitab kita seringkali melihat Farisi itu sebagai satu tokoh antagonis dalam Alkitab. Tetapi saudara, pada masa itu orang-orang Farisi itu pandangannya berbeda dari kita sekarang. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang punya reputasi kehidupan yang baik di masyarakat. Terutama saudara, di dalam ketaatan agamawi mereka. Hal ini bisa dilihat saudara, gimana Tuhan Yesus menggambarkan orang Farisi dalam perumpamaan ini. Dibilang di ayat 11 kalau orang Farisi ini berdoa di dalam hatinya kalau dia bukan perampok, dia bukan pezina, dia bukan pemungut cukai. Artinya saudara, orang Farisi ini punya kehidupan moral yang sangat amat baik. Jauh lebih baik saudara
dibandingkan kebanyakan orang pada masa itu. Ayat 12 bahkan dikatakan orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu. Dia kasih perpuluhan dari penghasilannya. Menunjukkan saudara bahwa orang Farisi ini nggak cuma menaati perintah Tuhan, tapi saya ingin katakan sebenarnya di sini orang Farisi ini mau bilang dia tuh memberikan lebih atau menaati lebih dari apa yang perintah Tuhan beritakan kepada dia. Kenapa saudara? Kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Karena sebetulnya saudara, umat Tuhan itu hanya diperintahkan, kalau saudara baca di perjanjian lama, untuk berpuasa selama hari raya penebusan. Atau dibilang bahasa Inggrisnya Day of Atonement atau Yom Kippur, bahasa Ibraninya saudara. Dan biasanya puasa ini hanya berlangsung selama 2 hari dalam 1 tahun. Jadi saudara, inilah sebenarnya perintah firman yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi di perjanjian lama. Tetapi orang Farisi ini, aku bisa bilang go above and beyond. Karena dia berpuasanya bukan 2 kali setahun, 2 kali seminggu. Jauh lebih sering saudara, daripada apa yang orang-orang banyak lakukan. Begitu juga saudara, waktu dibilang dia memberikan perpuluhan di sini, bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas dengan kata memberikan perpuluhan dari penghasilannya, tetapi saudara di dalam bahasa aslinya kata penghasilan di sini itu bukan cuma berbicara tentang apa yang mereka earn atau apa yang mereka dapatkan, tetapi apa yang mereka acquire, mereka beli saudara. Jadi misalnya kalau orang Farisi ini katakan dia beli 10 kilo beras di pasar, 1 kilo akan dia persembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara kalau beras hitungannya masih gampang lah kita kasihnya. Coba katakan saudara kalau dia beli perhiasan, dia beli emas 1 kilo 100 gram harus dikasih kepada Tuhan. Kaliin rupiah sekarang berapa duit saudara? Tapi orang Farisi ini melakukannya, padahal itu bukanlah hal yang Tuhan suruh mereka lakukan. Jadi bisa dibilang saudara kalau kita lihat profil orang Farisi ini, kita hampir tidak menemukan masalah dengan dirinya. Malah kita orang-orang pada umumnya akan memuji orang Farisi ini. Gila, orang Farisi ini hebat banget. Dia berani banget kasih yang lebih dari apa yang Tuhan minta. Dia benar-benar punya kehidupan moral yang standarnya tinggi banget, standarnya baik banget. Semua orang saudara mungkin menjadikan orang-orang Farisi ini sebagai satu pedoman di dalam kehidupannya. Tapi menarik di ayat 14, Yesus katakan bahwa orang ini tidak dibenarkan Allah. Kenapa saudara? Karena saudara perbuatan baik serta ketaatan yang dilakukan orang Farisi dan juga yang dilakukan oleh semua manusia itu tidak dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Kenapa gitu saudara? Karena saat kita mendasarkan perbuatan baik kita di hadapan Tuhan, apakah itu saat kita itu taat sama Tuhan, beribadah dengan benar kepada Tuhan, kalau kita mendasarkan perbuatan baik kita di situ saudara, itu bukanlah satu hal yang dapat membawa kita itu jadi benar di mata Tuhan. Saya ingin kita membaca sekali lagi kenapa alasan utama perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan kita dari pernyataan iman yang tadi kita baca bersama-sama di pengakuan iman Westminster bab 16 artikel 5. Saudara bisa lihat lagi di liturgi kita. Saya mau baca artikel 5, kalimat pertama aja saudara, karena ini menurut saya jelas mengatakan kenapa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dikatakan begini, kita tidak bisa mendapatkan imbalan berupa pengampunan dosa atau kehidupan kekal dari Allah melalui perbuatan kita yang terbaik sekalipun, karena perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dan terdapat jarak yang tidak terhingga antara kita dan Allah, yang darinya kita tidak bisa mendapatkan apapun melalui perbuatan-perbuatan ataupun untuk menebus utang dosa-dosa terdahulu. Jadi saudara, bisa dikatakan di sini adalah ada 2 hal di sini saudara. Kenapa perbuatan baik itu tidak akan mungkin dapat menebus atau menyelamatkan kita saudara. Yang pertama, Tuhan itu terlampau besar. Kita tidak bisa saudara menjangkau Tuhan, meraih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita yang ada di dalam dunia ini. Dan alasan kedua kenapa? Hutang-hutang dosa kita sudah terlalu besar saudara. Perbuatan baik itu ibaratnya saudara, kita itu mau membayar sebuah hutang yang begitu mahal, katakan kita punya uang 1 miliar, tapi perbuatan baik kita itu kayak uang 10 ribuan saudara. Itu receh di hadapan Tuhan. Jadi sampai kapanpun saudara, kita tidak bisa menebus hidup kita dengan perbuatan baik kita. Dan terlebih lagi saudara, kalau kita masih berpikir perbuatan baik adalah hal yang dapat menebus kehidupan kita, justru
saya ingin katakan, itu akan membawa kita kepada dosa yang lebih dalam kehidupan kita. Kenapa begitu saudara? Karena di saat kita berbuat baik dengan motivasi supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, maka hati kita sebenarnya udah gak lagi berpusat sama Tuhan. Hati kita itu akan berpusat kepada diri kita sendiri, dan otomatis saudara kita akan jadi bermegah diri, kita akan jadi sombong, dan kesombongan ini nyata saat kita tunjukkan kepada satu sama lain. Itu dia kenapa kalau kita lihat kembali di ayat 9, kenapa Yesus perlu memberikan perumpamaan ini, karena di situ dia melihat ada orang-orang yang menganggap dirinya benar, dan yang kedua dibilang apa? Memandang rendah semua orang lain. Saudara, ini sebetulnya bukan dua jenis orang yang berbeda yang Yesus katakan di sini, tapi Lukas menuliskan dua hal ini secara side by side karena dua hal ini saling terkait, saudara. Kenapa? Karena membenarkan diri dan merendahkan orang lain itu datangnya satu paket. Kok bisa begitu, saudara? Kita lihat lagi di perumpamaan orang Farisi ini, saudara. Saya ingin tanya, apa dasar dari orang Farisi ini pikir kalau dia puasa 2 kali seminggu itu bisa buat dia benar? Siapa yang bilang itu, saudara? Orang Farisi ini merasa benar, saudara, karena kenapa? Dia bandingin ketaatan dia sama ketaatan orang lain secara nggak langsung. Dia merasa benar, saudara, karena dia puasa 2 kali seminggu, itu kelihatannya lebih superior, lebih baik daripada orang-orang lain yang cuma puasa 2 kali setahun atau yang tidak puasa sama sekali. Artinya, saudara, kalau kita membenarkan diri kita berdasarkan ketaatan kita dengan perbuatan baik kita, standar yang kita pakai itu sebenarnya standar orang lain. Kita mau, saudara, untuk lebih baik daripada orang lain. Dan secara tidak langsung, waktu kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita akan memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itu dia kenapa, saudara, orang-orang Farisi itu di Alkitab itu terkenal mereka suka merendahkan orang lain. Mereka terkenal, bahkan mereka gak mau bergaul dengan orang-orang yang mereka pandang berdosa seperti pemungut cukai. Dan orang-orang Farisi ini terkenal, saudara, mereka tuh eksklusif di dalam kehidupannya. Masalahnya, saudara, Tuhan tidak melihat kita benar atas dasar kita lebih benar kehidupannya daripada orang lain. Enggak begitu, saudara. Karena standar pembenaran Tuhan itu bukan perbandingan performa kita dengan orang lain, tapi standar pembenaran Tuhan itu harus dibandingkan sama siapa? Tuhan itu sendiri, saudara. Karena bukan orang yang lebih baik yang akan dibenarkan oleh Tuhan, tetapi orang yang sempurna yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini juga berarti, saudara, kalau kita itu gak bisa menjadikan perbuatan baik itu jadi standar kita. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, waktu kita menjadikan perbuatan baik itu standar kita, secara tidak langsung, saudara, kita sudah tidak menaati hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang terutama itu untuk apa? Mengasihi satu sama lain. Bukankah itu adalah hal yang Tuhan panggil kita hidupi? Bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, bukan untuk merasa kita lebih superior daripada orang-orang lain. Jadi, saudara, kalau kita berpikir saat ini, kita lebih baik di mata Tuhan, kita sudah benar di mata Tuhan. Karena kenapa? Kita sehari bisa doa 1 jam, yang lain cuma doa 10 menit. Kita berasa, saudara, kita lebih oke di mata Tuhan, karena kita melakukan banyak pelayanan di gereja, kita banyak melakukan pelayanan di luar sana. Tapi yang lain cuma mungkin pelayanan di satu bidang atau enggak pelayanan sama sekali. Atau, saudara, kita ngebandingin, saudara, kita ini jauh lebih baik di mata Tuhan karena kita banyak memberikan pengorbanan untuk Tuhan. Kita banyak bantu orang, lebih banyak dari orang-orang lain di gereja. Jika ini masih menjadi hati kita, saudara, kepada Tuhan, saat kita melakukan ketaatan, saat kita melakukan perbuatan baik, maka saya bilang bertobat saat ini, saudara. Buang jauh-jauh hati seperti itu, saudara. Bukan berarti, saudara, perbuatan baik itu gak penting. Perbuatan baik itu tetap penting, saudara. Tetapi, saudara, perbuatan baik itu bukanlah satu syarat untuk kita diselamatkan, tapi perbuatan baik itu adalah tujuan kita diselamatkan. Efesus 2 ayat 8-9, ayat yang kita tahu bersama-sama berkata apa? Kita diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan melalui iman untuk apa, saudara? Supaya kita mengerjakan hal yang baik. Kita berbuat baik, saudara. Itu buah dari keselamatan kita. Jadi perbuatan baik itu penting. Tapi perbuatan baik tidak bisa kita jadikan standar pembenaran kita. Dan bagaimana kita tahu, saudara, bahwa kalau kita sudah menjadikan perbuatan baik itu standar kebenaran kita, kita lihat, saudara, dari hubungan kita dengan satu sama lain. Kalau ada hubungan kita yang rusak dengan satu sama lain, itu bisa jadi, saudara, salah satu indikator bahwa kita mungkin sudah mendasarkan perbuatan baik kita untuk kebenaran hidup kita.
Lantas gimana seharusnya kita melihat pembenaran diri kita di hadapan Tuhan? Gimana kita memiliki hati yang benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini, saudara? Kita lihat di dalam pemungut cukai di poin yang kedua, doa seorang yang berdosa. Saudara, menarik di sini, Yesus mengkontraskan karakter orang Farisi dan pemungut cukai dalam perumpamaan ini. Kita tahu bersama-sama, ini adalah dua orang yang punya background kehidupan yang sangat bertolak belakang. Kalau orang Farisi itu terkenal taat beragama, punya reputasi kehidupan moral yang baik, pemungut cukai itu dikatakan sebagai orang yang sangat berdosa. Kenapa, saudara? Karena seperti namanya, pemungut cukai itu bekerja, saudara, sehari-hari sebagai pemungut pajak. Dia yang menagih pajak kepada warga-warganya, saudara, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudara, karena pada masa itu perhitungan pajak itu nggak jelas, jadi saudara, para pemungut cukai ini banyak sekali yang take advantage, mengambil kesempatan untuk menagih pajak yang tinggi kepada masyarakat. Karena masyarakat juga pada saat itu nggak ngerti gimana sistem perhitungannya. Nah, jadi pemungut cukai ini biasanya, saudara, misalnya menghitung pajak itu 1 juta dengan caranya sendiri, dengan sistem yang dia punya, saudara. Seharusnya pajak itu 1 juta, tetapi pemungut cukai itu nagih ke orang itu bisa 2 juta. 1 juta nanti disetor ke negara, 1 juta lagi dia pegang buat dirinya sendiri, saudara. Maka nggak heran, saudara, kalau pemungut cukai pada masa itu dikenal sebagai orang-orang yang kaya. Namun mereka dibenci sama masyarakat. Mereka dianggap sebagai penindas, pengkhianat, dan kedudukan mereka di dalam masyarakat itu disejajarkan, saudara, dengan siapa? Orang-orang yang kedudukannya rendah seperti perampok, pembunuh, atau pezina. Nah, menarik ya, saudara, Yesus menggambarkan pemungut cukai dalam perumpamaan ini juga datang ke bait Allah untuk berdoa seperti orang Farisi. Artinya dia juga, saudara, mengenal Tuhan dan dia punya satu motivasi juga untuk datang kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, memang nggak tahu motivasinya apa secara khusus, tetapi ada motivasi yang berbeda yang kita bisa lihat dari postur si pemungut cukai ini, saudara. Kalau sebelumnya orang Farisi sudah datang dengan dia merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, saudara, kita bisa lihat orang Farisi ini datang, dia menyebutkan prestasi-prestasinya di hadapan Tuhan. Dia sebenarnya berdoa, orang Farisi ini, untuk supaya Tuhan memvalidasi kebenaran atas dirinya sendiri. Tetapi kalau kita lihat dari postur si pemungut cukai ini, saudara, apa yang dia lakukan? Dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Karena kenapa, saudara? Dia merasa tidak layak sebetulnya untuk datang mendekat kepada Tuhan karena keberdosaannya. Lalu dia juga nggak berani menengadah ke langit. Dan postur ini menunjukkan, saudara, bahwa dia itu sebenarnya tidak ada bedanya seperti orang yang sudah mati di hadapan Tuhan. Ditambah lagi dia memukul-mukul dadanya di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini sadar benar, saudara, bahwa kenapa? Dia itu nggak layak menerima hadirat Tuhan. Dia nggak layak datang kepada Tuhan. Dia sadar yang dia layak terima itu adalah kematian atas dosanya. Itulah kenapa dia hanya berdoa, saudara, di ayat 13 dikatakan apa? Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tapi menariknya, Yesus menyimpulkan di ayat 14 bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang Farisi yang merasa benar itu tidak dibenarkan Allah. Lalu Yesus melanjutkan dengan satu pernyataan yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang berkata, barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus mau menyatakan satu kebenaran yang penting bagi kita semua, bahwa pembenaran sesungguhnya, pembenaran yang kita terima sesungguhnya itu hanya bisa berasal dari Tuhan saja. Kita, saudara, baru akan benar kalau Tuhan bilang kita benar, bukan karena perbuatan baik kita, ketaatan atau ibadah-ibadah kita. Tetapi masalahnya, saudara, kita semua ini adalah orang-orang yang telah berdosa seperti pemungut cukai ini. Tapi saya merasa saya nggak seberdosa itu kok. Saya selalu hidup baik-baik aja, saya nggak pernah bunuh orang, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah merampok, nggak pernah mencelakakan orang. Namun, saudara, seperti kita tidak bisa bilang kita benar karena kita membandingkan ketaatan kita dengan orang lain, begitupun kita juga nggak bisa bilang kita itu nggak berdosa karena kita membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain, saudara. Jangan pikir, saudara, kalau kita itu nggak pernah bunuh orang, seperti pembunuh yang ada di penjara, kita nggak pernah
melakukan dosa yang sebesar orang-orang yang mungkin korupsi uang 1 miliar, ya mungkin dosa saya cuma pernah curi uang 100.000 lah dari dompet mama saya dulu. Saudara, meskipun kita merasa seperti itu saudara, tetapi standar dosa itu bukan sekali lagi perbandingan hidup kita dengan orang lain juga. Standar dosa itu juga adalah kekudusan Tuhan saudara. Dan inilah kenapa saudara, pemungut cukai ini gak berani dekat-dekat kepada Tuhan. Karena dia tahu saudara, dia sudah berdosa sangat banyak. Dia sudah mencuri uang begitu banyak saudara. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, kita melihat saudara, oke lah pemungut cukai ini sudah mencuri uang banyak. Dia sudah berdosa banyak. Di Alkitab saudara, di perjanjian lama, ada satu orang yang namanya Yesaya. Dia tuh nabi yang punya reputasi hidup yang sangat baik saudara. Dan dikatakan di Yesaya 6 itu waktu Tuhan datang kepadanya, bahkan Yesaya yang punya reputasi hidup yang baik ini, saat Tuhan datang kepadanya, dia tidak berani saudara menengadahkan wajahnya kepada Tuhan. Dia punya postur sama seperti pemungut cukai ini. Dia juga sadar dia tuh gak layak. Hidupnya sudah berdosa secara luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sadar saudara, bahwa hidup kita ini sudah sepenuhnya berdosa di hadapan Tuhan, maka satu-satunya jalan agar kita bisa kembali benar di hadapan Tuhan adalah dengan pengampunan, pengasihan dari Tuhan semata. Jadi saudara, saya ingin kasih satu logika pembenaran Tuhan atas kehidupan kita. Logikanya seperti ini saudara. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan kehidupan kita. Dan itu terjadi atas dasar pengasihan, atas dasar mercy kepada kita semuanya. Bukan karena kebaikan atau perbuatan kita sendiri. Tetapi saudara, kita baru sadar kalau kita itu perlu pengasihan Tuhan ketika kita sadar betapa berdosanya kita. Dan kita baru akan sadar betapa berdosanya kita. Bukan saat kita bandingin dosa kita dengan orang lain saudara, tetapi saat kita melihat Tuhan yang kudus. Oleh karena itu saya mau katakan satu hal yang penting sini saudara. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan semakin menyadarkan betapa berdosanya kita. Saya ulang sekali lagi, pengenalan yang benar kepada Tuhan akan semakin menyadarkan betapa berdosanya kita. Karena di saat kita menyadari betapa berdosanya kita, disitulah saudara kita baru melihat pengasihan Tuhan yang besar, yang menutupi semua dosa-dosa kita. Timothy Keller menyebutkan satu statement yang terkenal, yang mengatakan bahwa Injil itu berkata kalau kita itu lebih berdosa dari apa yang kita duga, tetapi di waktu yang sama kita bisa melihat Injil berkata bahwa Tuhan mengasihi kita lebih besar dari apa yang kita harapkan. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat melihat pengasihan Tuhan yang besar yang membenarkan kita yang berdosa? Jawabannya tidak lain adalah di dalam salib Kristus semata. Di dalam salib Kristus saudara, Tuhan menyatakan bahwa Dia memiliki pengasihan kepada kita. Bukan karena kita memohon kepada Tuhan untuk datang kepada kita, enggak. Bukan karena niat kita untuk bertobat, bukan itu saudara. Bukan juga karena kebaikan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki pengasihan kepada kita. He has mercy on us. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita saudara. Kristus yang firman Tuhan katakan tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa untuk menanggung seluruh dosa-dosa kita saudara. Dengan cara apa? Dia mati di salib untuk menanggung murka Allah akibat dosa-dosa kita. Dan sebaliknya karena dosa-dosa kita telah ditebus di dalam kematian Kristus, maka kebenaran Kristus kini jadi kebenaran kita. Apa saudara yang membuat pemungut cukai dalam perumpamaan ini itu menjadi benar di mata Tuhan? Itu bukan semata-mata karena doanya saudara, tetapi karena karya penebusan Kristus yang telah Ia terima dan yang menaunginya saudara. Pemungut cukai ini jadi benar semata-mata karena Kristus sudah mati bagi dosa-dosanya. Dan begitu pun untuk kita semua saudara. Memang kita akan selalu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Lebih dari apa yang kita duga saat kita berhadapan dengan Tuhan yang kudus saudara. Mungkin saat ini saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang sangat berdosa. Saudara mungkin merasa saat ini saudara adalah orang yang sangat bobrok di mata Tuhan. Hidup saudara sudah sangat berantakan. Saudara mungkin merasa selalu hidup dalam kesalahan,
selalu disalah mengerti orang. Saudara merasa saudara selama ini mungkin sudah berusaha untuk hidup benar, saudara mungkin selama ini sudah berusaha untuk berbuat baik sama orang, beribadah dengan serius, tetapi kenapa? Saudara merasa hati saudara itu nggak tenang, tetap nggak dapat damai sejahtera. Melainkan yang saudara rasakan adalah rasa capek, rasa frustrasi, sampai saudara bisa stres, depresi melihat kehidupan saudara yang kenapa kok kayak begini. Saudara, jika hati saudara merasa kalut saat ini, saya ingin kita melihat 3 ayat terakhir dalam perumpamaan ini tentang Yesus yang menerima anak-anak di ayat 15 dan 17. Saudara, mungkin kita kalau ngeliat anak-anak saat ini, kita ngeliat anak-anak itu sebagai sosok yang lucu, imut-imut, menggemaskan. Tetapi saudara, pada masa itu, orang-orang itu malah melihat anak-anak itu sebaliknya. Mereka itu melihat anak-anak itu sebagai sosok yang menyusahkan, sosok yang tidak berguna, keberadaannya juga tidak penting di mata masyarakat. Kenapa saudara? Karena anak-anak tuh nggak bisa buat apa-apa. Bahkan kata anak-anak di dalam Lukas yang dipakai Lukas di sini adalah kata breve atau artinya bayi, saudara. Seorang bayi lebih nggak bisa ngapa-ngapain. Dan seorang bayi hidupnya harus selalu bergantung kepada tuannya. Itu dia kenapa saat ada anak-anak datang kepada Yesus, murid-murid Yesus itu malah mengusir karena mereka itu dianggap gak penting. Tetapi melihat ini Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku dan jangan menghalangi anak-anak ini, karena orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena Yesus datang untuk orang-orang yang seperti anak-anak ini, saudara. Yesus datang untuk saudara dan saya yang lemah, saudara dan saya yang berdosa, saudara dan saya yang kelihatan gak penting, yang kelihatan gak berharga, kita yang mungkin sering disalah mengerti, kita yang lelah, frustrasi, putus asa. Yesus datang untuk kita. Memang semua hal-hal yang gak enak kita rasakan itu adalah dampak dari dosa, saudara. Namun kabar gembira, Yesus datang bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Yesus datang untuk orang-orang yang rapuh karena dosa-dosanya, saudara. Dan seperti yang firman Tuhan katakan dalam ayat panggilan ibadah tadi, Yesus adalah Tuhan yang memandang orang-orang yang patah semangatnya dan yang tertindas. Oleh karena itu saudara, bagi kita semua yang hancur hati, bagi kita semua yang terbeban berat saat ini, saya termasuk di sini saudara. Yesus bilang apa? Datang kepadaku. Dan bagi saudara-saudara di sini, teman-teman, jangan halangi, biarkan mereka datang kepada Tuhan. Terimalah pengasihan Kristus di atas kayu salib yang sudah membenarkan kita semuanya. Kebenaran kita tidak ada di dalam diri kita, saudara. Kebenaran kita ada di dalam Kristus. Dan saya ingin katakan bagi saudara yang masih merasa benar karena perbuatan baik saudara, karena ketaatan ibadah saudara, saudara, saya ingin katakan itu adalah kebenaran yang palsu. Dan lepaskan semua itu, saudara. Saudara nggak perlu mencari validasi kalau dirimu itu benar dari perbuatan-perbuatan kita. Karena kenapa? Kristus yang sudah memvalidasi kebenaran itu di dalam hidup saudara. Kristus kebenaran kita, saudara. Sehingga saudara, saat saudara datang kepada Tuhan, saudara nggak perlu pakai topeng lagi. Saudara nggak perlu menutup-nutupi diri saudara lagi. Kita bisa datang apa adanya, dan kita bisa membiarkan Tuhan memperbaharui hati kita di dalam pengasihannya. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang kita nggak bisa temukan di dalam dunia ini, saudara. Satu hal yang seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, tidak dapat kita mengerti. Tuhan yang begitu besar datang untuk kita yang berdosa. Tuhan yang begitu kudus dan mulia memanggil kita orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan yang benar membenarkan kita dengan Dia mati buat dosa-dosa kita. Ini adalah satu kasih yang tidak terduga itu, saudara, yang kita terima dalam hidup kita sekarang. Dan aku berdoa, kami berdoa bersama-sama sebagai satu gereja, agar kasih Tuhan yang tidak terduga ini dapat terus ada di dalam hati kita, bertumbuh dan menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami tidak dapat memahami sepenuhnya
akan kasih yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami. Kasih yang tidak ada bandingannya ini Tuhan. Kasih yang membenarkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kasih yang memuaskan setiap daripada kami. Dan Bapa, kami berdoa agar firman ini kembali mengarahkan kami kepada kasih yang sejati itu. Kepada Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kami, Tuhan. Bapa, ingatkan kami terus, perlihatkan kami bahwa kebenaran kami bukan ada di dalam perbuatan kami. Kebenaran kami bukan berada di dalam ibadah kami, tapi kebenaran kami ada di dalam Kristus semata-mata. Dan kami berdoa agar kami dapat menghidupi jati diri kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami berbuat baik sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan, bukan lagi sebagai satu tuntutan bagi kami untuk memenuhi kebenaran kehidupan kami. Dan Bapa, sadarkanlah setiap kami akan segala keberdosaan kami, Tuhan. Dan kami dapat melihat dari setiap keberdosaan yang kami sadari, di situ ada kasih karunia Tuhan, ada pengasihan Tuhan yang begitu besar setelah Kau nyatakan kepada kami di atas kayu salib senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur.